Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa qudwatina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi waktafa bi asarihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan taufik, hidayah, kasih sayang, ampunan serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, secara mendadak kita dapat bersua kembali di majelis ini untuk menyempurnakan kebaikan yang semestinya harus tetap dijalankan. Ada kaidah fikih mengatakan ma la yudraku kulluhu la yudraku julluhu. Kalau bahasa bebasnya dalam bahasa kita, tidak ada rotan, akar pun jadi. Apa kebaikan apa yang tidak bisa diperoleh secara keseluruhan atau secara sempurna, tidak boleh ditinggalkan semuanya. Dalam urusan kebaikan, semampu yang kita bisa, tetap kita upayakan untuk kita peroleh semasa hidup di dunia. Kalau tidak mampu sempurna, maka setengah. Tidak mampu setengah, sepertiga. Tidak mampu sepertiga, ya secuil aja. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memperoleh kebaikan semasa hidup di dunia ini sesanggup yang kalian bisa. Tidak ada akar, rotan pun jadi. Tidak ada rotan, akar pun jadi. Ya, semestinya pada malam hari ini yang membawakan jadwal, yang membawakan taklim adalah ustaz kita, Mudir Stiba, Ustaz Dr. Ahmad Hanafi hafizahullah ta'ala. Namun beliau saat ini sedang bersafar, menyertai sejumlah mahasiswa Stiba yang akan KKN di daerah terdampak bencana banjir bandang di Sumatera. Ada mungkin sekitar 20 orang. Beliau mendampingi mereka. Maka karena tidak ada rotannya, macam kita yang akar-akar ini pun bisa dimanfaatkan untuk tetap menjalankan kebaikan ini dan kita memperoleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita berada di bulan Sya'ban. Kita berada di hari yang ke-9, di hari yang ke-9 di bulan Sya'ban. Masuk pekan kedua. Pekan pertama dari bulan ini sudah lewat. Bulan seperti ini, ma'asyarul muslimin, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban. Sebab bulan ini berada di antara dua bulan mulia, terjepit dia di antara dua bulan mulia, sehingga terkadang orang-orang menyepelekannya, orang-orang mengabaikannya, karena sebelumnya di bulan Rajab telah bersungguh-sungguh, mati-matian, berjibaku untuk memperbanyak ibadah.
Lalu kemudian begitu masuk bulan Sya'ban, yang dia ingat bulan Ramadan, bulan mulia, di mana nanti di bulan itu dia pun akan meningkatkan kembali kesungguhannya, keseriusannya di dalam memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara serius dan sungguh-sungguh. Sehingga tinggallah bulan Sya'ban ini dilupakan, sehingga banyak yang lalai. Ternyata alasan itulah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya oleh sahabatnya Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, mengapa Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Beliau mengatakan, sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin ma tasumuhu min Sya'ban." Aku tidak melihat Anda serius dan sungguh-sungguh berpuasa dalam sebulan melebihi kesungguhan Anda berpuasa di bulan Sya'ban. Ada apa dengan bulan Sya'ban sehingga Anda terlihat begitu sungguh-sungguh memperbanyak puasa di bulan ini? Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu asy-Sya'bana hatta dhananna annahu la yuftir. Kami atau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Sya'ban hingga kami menduga bahwa dia tidak akan berbuka. Saking kontinunya puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau di dalam riwayat yang lain dikatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu Sya'bana kullahu illa qalilan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa Sya'ban seluruhnya kecuali pada bilangan-bilangan hari yang sedikit. Ini menunjukkan betapa seriusnya Rasulullah menggunakan hari-hari di dalam bulan Sya'ban untuk memperbanyak puasa. Nah, apa sebabnya? Itulah yang ditanyakan oleh sahabat Usamah bin Zaid. Rasulullah menjawab, "Adzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Itulah dia bulan yang kadang banyak orang melalaikannya, karena ia terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Rajab adalah bulan suci, bulan agung, bulan mulia. Demikian pula bulan Ramadan. Alasan yang kedua, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Dan dia adalah bulan di mana amalan-amalan itu diangkat ke sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Jadi hari ini adalah hari-hari di mana semua amalan-amalan kita, semua amalan-amalan manusia, baik yang positif maupun negatif, diangkat semuanya ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah mengatakan, wa ana uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaimun. Aku suka jika amalanku diangkat ke sisi Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Entah siapa yang diangkat amalannya di pekan pertama udah lewat. Siapa di antara kita yang diangkat amalannya di pekan kedua? Pekan kedua ini sementara berlangsung. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka jika ia berpuasa sementara amalannya diangkat adalah kebajikan, dan pahalanya pasti dilipat gandakan oleh Allah. Kalau kita belum tentu semua amalan-amalan kita di sepanjang hari adalah kebajikan. Umumnya mungkin apalagi di akhir zaman seperti ini hampir setengah dari amalan-amalan itu telah terpapar oleh dosa-dosa dan maksiat.
Ada dosa mata, ada dosa telinga, dan seterusnya. Bahkan ketika kita sementara sholat pun ya terkadang ya terpapar dengan dosa-dosa itu, sehingga kita lebih membutuhkan perisai ya dari amalan-amalan itu agar tidak rusak. Salah satu di antara perisai itu adalah puasa. Rasulullah mengatakan as-saumu junnatun. Puasa itu adalah junnah, perisai, benteng. Dan puasa ma'asyiral muslimin adalah amalan yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bilangan yang tak terhingga. Jadi kalau sementara puasa diangkat amalan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terangkatlah amalan itu dengan kelipatan pahala yang tak terhingga. Ya, mungkin itulah yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, suka ya, ketika amalannya diangkat beliau dalam keadaan berpuasa, agar amalan-amalan yang terangkat itu dalam keadaan berpuasa dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang berpuasa ma'asyiral muslimin, amalannya itu lebih berkualitas ya kan, dibandingkan amalan orang yang tidak berpuasa. Sama dengan bulan Ramadan. Amalan-amalan di dalam bulan Ramadan itu pahalanya lebih besar ya, dibandingkan di bulan-bulan yang lainnya, karena keutamaan bulan Ramadan yang merupakan bulan puasa. Demikian pula puasa itu sendiri, ketika seseorang sedang berpuasa dan melakukan amalan kebajikan, maka amalan kebajikan yang dia lakukan dalam keadaan berpuasa itu lebih berkualitas dibandingkan ketika ia melakukannya dalam keadaan tidak berpuasa. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, di hari-hari banyak manusia lengah dan lalai, dan di hari-hari di mana amalan-amalan itu diangkat ke sisi Allah Subhanahu wa taala, adalah sesuatu yang sangat dianjurkan dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya ma'asyiral muslimin, di antara amalan-amalan yang dahulu para salaf itu bersungguh-sungguh melakukannya di bulan Sya'ban adalah membaca Al-Qur'an. Idza dakhala Sya'ban yaqbaluna 'alal masahif fayatlunahu. Jika masuk bulan Sya'ban, idza dakhala Sya'ban yaqbalun, ya mereka itu para salaf dahulu ya serius sungguh-sungguh ya untuk mengambil mushaf ya. Fayaqra'una, lalu mereka membacanya. Mereka membaca Al-Qur'an ya dengan mushaf. Mengapa ma'asyiral muslimin? Karena bulan Sya'ban itu adalah jembatan di antara dua bulan mulia, jembatan yang menghubungkan dua bulan mulia, bulan Rajab dan bulan Sya'ban ya. Siapa yang meniti jembatan itu dengan baik, maka dia akan tiba di bulan mulia berikutnya dalam keadaan selamat, dalam keadaan fit, dalam keadaan baik. Tapi siapa yang ceroboh di jembatan itu, boleh jadi dia juga tiba di bulan suci berikutnya, tapi mungkin pincang, keseleo, lecet, dan seterusnya ya. Maka meniti jembatan yang menghubungkan di antara dua bulan mulia itu haruslah dengan kewaspadaan tinggi, haruslah dengan kehati-hatian, haruslah dengan penuh kecermatan, karena kita berada di atas jembatan, tidak boleh ceroboh. Kalau jatuh, tidak tibalah
Ya. Kalau jatuh di jembatan itu, Anda tidak tiba di bulan Ramadan dengan baik. Ya, jatuh maksudnya imannya tercecer. Ya. Sementara seseorang itu ma'asyiral muslimin lebih membutuhkan iman untuk sampai di bulan Ramadan dibandingkan persiapan menu makanan. Dia sebenarnya lebih membutuhkan iman. Ya. Kita tidak membutuhkan aneka makanan di bulan Ramadan, tidak membutuhkan aneka makanan. Jadi persiapan makanan-makanan itu tidak penting untuk menyambut bulan Ramadan. Tetapi persiapan iman itulah yang penting di bulan Ramadan. Persiapannya mengapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadana dalam keadaan apa? Man shama Ramadana. Apa? Saya tidak dengar. Man shama Ramadana imanan, barang siapa yang berpuasa Ramadan dalam keadaan beriman. Ya, tidak disebutkan dalam penting kesehatannya, penting. Ya. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dalam keadaan segar, dalam keadaan kuat, dalam keadaan sehat, semuanya penting, tetapi tidak disebutkan di situ. Mengapa? Karena keimanan lebih dibutuhkan daripada sekedar kekuatan fisik, kesehatan fisik dan yang lainnya. Maka mempersiapkan iman di bulan Sya'ban itu jauh lebih penting dibandingkan mempersiapkan aneka makanan untuk nanti disajikan di bulan Ramadan. Wahtisaban, ya, ada dua yang dibutuhkan, iman dan ihtisab. Man shama Ramadana imanan wahtisaban. Dan ihtisab itu adalah mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan janji Allah di akhirat bagi orang-orang yang berpuasa. Man shama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi, maka akan diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika di bulan Sya'ban seseorang mempersiapkan iman untuk menyambut bulan Ramadan, maka lihatlah di bulan Ramadan dia bisa memanen pahala. Ya. Para ulama kita mengatakan syahru Rajab syahru zar'in wa syahru Sya'ban syahru saqi zar'in wa syahru Ramadan syahru hasadi zar'in. Bulan Ramadan itu kata para salaf dahulu adalah bulan Rajab, ya. Bulan Rajab adalah bulan di mana seseorang menanam benih, ya, baru ditanam benihnya. Bulan Sya'ban adalah bulan memupuk dan menyirami benih supaya subur. Lalu nanti di bulan Ramadan adalah bulan memanen buah daripada benih itu. Maka subur-suburkanlah benih iman yang telah kita tanam di bulan Rajab kemarin. Siram-siram dia sekarang, pupuk dia sekarang, supaya nanti buahnya bisa kita panen di bulan Ramadan. Apa buahnya iman? Buahnya iman adalah amal-amal ibadah. Semakin bagus iman, semakin bagus pula nanti buahnya. Semakin subur iman, semakin subur pula nanti buahnya, semakin banyak buahnya. Tapi kalau imannya kering, ma'asyiral muslimin, ya, kurus, layu,
boleh jadi imannya tidak akan mengeluarkan buah. Kalau iman tak mengeluarkan buah, apa yang dia mau panen? Makanya banyak kita dapati kaum muslimin di bulan Ramadan dia sama sekali tidak memanen buah apapun dari iman, ya, dari pohon imannya, karena pohon imannya tidak pernah ia siram di sepanjang bulan Sya'ban, kering, layu. Maka puasanya ma'asyiral muslimin hanya benar-benar sekedar menahan makan dan minum belaka. Kam min sha'imin la yajidu min siyamihi illa al-ju'a wal atash. Rasulullah mengatakan betapa banyak orang yang berpuasa, namun ia tidak memperoleh dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Cuman itu. Pahala nggak dapat, amal kebajikan juga nggak dapat. Ya, dia puasa tetapi sepanjang hari main game. Dia puasa tapi sepanjang hari hanya tidur melulu, terlambat terus sholat fardunya berjamaah, ya, tenggelam dalam tidurnya. Sebenarnya dia harus memanen aneka buah-buah amal ibadah yang beragam di bulan Ramadan, tapi sayang imannya kering, imannya layu, sehingga tidak mengeluarkan buah sama sekali. Bahkan ma'asyiral muslimin, ya, cenderung ada bulan Ramadan ini banyak orang, ya, sekarang melaksanakan salat tarawih kilat. Makin tahun makin banyak jamaahnya. Semoga saja tidak ada masjid seperti itu di Makassar. Ya toh? Auzubillah. Mengapa mereka melakukan itu ma'asyiral muslimin? Ya. Kenapa? Cepat-cepat salat. Karena mereka tidak merasakan manisnya, lezatnya buah daripada ibadah solat yang dia kerjakan. Solat itu kalau diibaratkan buah, solat itu kalau diibaratkan buah, ya, buah daripada iman, ya kan? Solat dia itu manis sekali, lezat sekali, menyegarkan, menyehatkan. Buah daripada iman yang bernama solat. Nah, orang yang tidak merasakan manisnya solat yang dia kerjakan, mungkin pahit, mungkin asam, maka dia akan segera memuntahkannya. Dia tidak akan mengunyahnya lama-lama. Dia akan segera memuntahkan buah itu. Kenapa? Pahit atau asam. Ya. Begitulah keadaan orang yang tidak merasakan kelezatan dari ibadah yang dia laksanakan. Dia akan segera selesai darinya. Ya. Padahal iman itu ma'asyiral muslimin dan seluruh buah-buahnya itu memiliki kelezatan yang luar biasa. Ada hadisnya kan? Ya. Apa hadisnya? Salasatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara. Siapa yang memiliki pada dirinya 3 perkara tersebut, niscaya pasti dia akan merasakan halawatal iman, lezat dan manisnya iman. Apa itu? Yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Bahwa hendaknya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibandingkan selainnya. Kecintaan kepada Allah dan Rasulnya mendominasi fikiran dan perasaannya. Lain halnya kalau seseorang lebih mencintai benda, ya, maka dia akan berkorban untuk benda itu meskipun dia terluka, meskipun dia lelah,
Ada yang mau berkorban untuk uang meskipun dia terluka? Adakah? Banyak orang yang berkorban mati-matian demi uang meskipun dia terluka. Ada enggak orang yang mau berkorban untuk uang meskipun dia sangat lelah? Ada? Ada. Kenapa bisa? Kenapa bisa dia lakukan pengorbanan itu demi uang? Kenapa? Karena dia sangat mencintai uang. Tapi adakah orang yang mau berkorban untuk sholatnya meskipun dia lelah? Bahkan meskipun dia terluka, ya seperti sahabat yang jaga malam tuh di panah, tidak mau dia berhenti dari sholat. Ya. Bahkan ya ada sahabat yang ketika mau dicabut panah dari betisnya, dia bilang, tunggu, sholat saya sholat dulu, baru cabut. Ya, begitu dia sholat, dicabut panah itu. Nah, selesai sholat dia mengatakan, kenapa kalian tidak mencabutnya? Ya, subhanallah. Kenapa ma'asyiral muslimin terjadi perbedaan yang sangat jauh? Ya, karena persoalan cinta. Hari ini kecintaan kita terhadap ibadah-ibadah itu lemah. Mengapa? Karena kita sudah mulai tidak merasakan kelezatannya. Manusia itu ya secara manusiawi ya, kita ini ya, kita akan mencintai sesuatu yang kita anggap enak dan lezat, dan membenci sesuatu yang kita anggap pahit dan menyakitkan. Mulailah kita ini menganggap sholat itu menyakitkan, ya kan? Tidak enak. Lambat laun kita pun tidak mencintainya. Seiring perjalanan waktu, kita pun pada akhirnya membencinya. Bahkan di bulan di mana seharusnya sholat itu diperpanjang, yaitu bulan Ramadan, seharusnya sholat itu diperpanjang, ya, diperpanjang durasi rakaatnya dan diperpanjang jumlah rakaatnya, bertambah menjadi 11. Anda mau 23 boleh, 40 juga boleh, terserah. Sekuat dan semampu Anda untuk memperpanjang jumlah rakaat dan memperpanjang durasi setiap rakaat dengan membaca sebanyak-banyaknya ayat Al-Quran. Tapi ma'asyiral muslimin, semakin kesini zaman, semakin banyak orang marah kalau durasi rakaat itu diperpanjang dengan memperpanjang rakaat bacaan sholat. Wala'iyadzubillah. Ya, itu persoalannya karena tidak merasakan lagi kelezatan daripada ibadah sholat itu sendiri. Demikian pula tilawatul Quran. Ya, tilawatul Quran menjadi sesuatu yang tidak lezat lagi dalam dalam pandangan banyak kaum muslimin. Ya, lebih enak membaca status ya. Subhanallah, ada YouTuber ya yang buat cuplikan video ini menyindir kita semuanya nih. Kita tersindir semuanya. Ya, yang dia pegang mushaf. Begitu dia terbangun dari tidurnya, langsung dia raba-raba mushaf. Langsung dia buka, langsung dia baca. Ya, sementara jalan dia baca-baca sampai tersandung dia, ya, hampir jatuh, dia berusaha memperbaiki langkahnya, langsung dia baca lagi mushaf. Masuk ke mall sambil baca mushaf di Al-Quran, ya, sampai dia hampir lupa ambil kebutuhannya, dia kembali segera mengambil kebutuhannya, dia masukkan ke keranjang belanjaan, lalu kembali matanya memandang mushaf. Lalu nasihatnya, seandainya manusia memperlakukan mushaf seperti ia memperlakukan HP saat ini, ya, kita begitu bangun ya, benar kita tersindir, semua kita tersindir. Ya, apa yang pertama kita berusaha cari dan raba? HP. Begitu terbangun langsung cari HP. Ya. Di jalan lihat HP, di mobil, subhanallah, HP. Benar-benar kita tersindir dengan cuplikan video singkat tersebut. Ya.
Ternyata semakin kesini zaman, ya, semakin terlenalah kita dengan benda ini sehingga kita melupakan Al-Quran. Jangan sampai di bulan Ramadan kelakuan kita, ya, yang seperti ini terhadap Al-Quran terulang di bulan Al-Quran. Ya, kita memohon kepada Allah, ya Allah, kuatkanlah hatiku dengan iman sehingga aku tidak memperlakukan Al-Quran seperti aku memperlakukannya hari ini, ya, menelantarkannya dan mengabaikannya, ya. Untung-untunglah kalau di dalam HP kita itu kita, ya, install ya mushaf Al-Quran, ya, sehingga itu bisa menyelamatkan, ya, pandangan mata kita ke layar ini manakala sudah terlalu lama menatap aplikasi-aplikasi lain. Kita selamatkan lagi, kita buka lagi Al-Quran, ya, selamatlah, ya, sehingga dalam sehari mata kita itu meskipun dengan HP tetap bisa menatap mushaf Al-Quran melalui layar HP kita. Dan aplikasi-aplikasi ilmu yang lainnya, aplikasi hadis, aplikasi buku fikih, ya. Selamatkanlah pandangan mata kita, ya. Selamatkanlah bacaan kita, selamatkanlah telaah kita, ya, dengan membuka aplikasi-aplikasi Al-Quran di HP kita, ya. Supaya dia juga nanti menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa dia telah menjadi sarana yang mendekatkan kita kepada zikrullah atau kepada ilmu agama. Sebab jika tidak, maka dia dilaknat dan penggunanya juga dilaknat. Wal'iyadzubillah. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah mengatakan, "Ala inna dunya mal'unatun ma fiha." Ketahuilah, kata Rasulullah, sesungguhnya dunia ini semuanya terlaknat dan terlaknat pula apa yang ada di dalamnya. Wih, ngeri ma'asyiral muslimin. Dunia ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semenjak ia diciptakan, dia diiringi oleh kutukan, dia diiringi oleh laknat. Mengapa ma'asyiral muslimin? Karena dunia ini melalaikan dari Allah, melalaikan dari zikrullah, maka dia dilaknat. Dan isi-isinya yang ada di dalamnya begitu juga. Dia melalaikan manusia dari zikrullah, maka dia juga diiringi laknat. Kecuali 4 dari dunia ini yang tidak dilaknat. Yang pertama, illa zikrullah, kecuali berzikir kepada Allah. Wa ma wala, dan apa-apa yang mendekatkan dan mengantar pada zikrullah. Jadi kalau HP kita mengantar kita pada zikrullah, dia tidak dilaknat. Kendaraan kita, mobil dan motor, sepeda, mengantarkan kita pada zikrullah, tidak dilaknat. Dan semua apa yang kita miliki dari dunia ini ketika mengantarkan kita dan mendekatkan kita pada zikrullah, maka dia tidak dilaknat. Wa aliman, dan orang yang berilmu, itu tidak dilaknat. Wa muta'alliman, dan orang yang mempelajari ilmu, itu tidak dilaknat. Jadi hanya 4 isi dunia ini ma'asyiral muslimin yang tidak diiringi laknat dan kutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikanlah di bulan Sya'ban ini sebagai jembatan bagi kita untuk semakin dekat dengan zikrullah, semakin dekat dengan ilmu, supaya nanti di bulan Ramadan kita memanen pahala dan bukan memanen laknat karena melakukan dosa. Ada enggak orang yang melakukan dosa di bulan Ramadan? Ada? Auzubillah.
A'udzubillah ma'asyarul muslimin. Ya, semoga Allah menyelamatkan kita dan mereka. Semoga Allah menyadarkan kita dan mereka, ya, yang di bulan Ramadan kemarin masih nekat melakukan dosa. Semoga di Ramadan tahun ini yang tinggal hanya beberapa pekan ke depan, kenekatan untuk melakukan dosa di bulan Ramadan itu tidak terulang. Ya. Bagaimana caranya? Perkuat iman di bulan Sya'ban. Dengan apa? Dengan membaca Al-Quran, dengan mentadabburi Al-Quran. Karena bacaan Al-Quran yang ditadabburi itu akan membuka hati selapang-lapangnya, sehingga cahaya iman masuk ke dalamnya. Di dalam surah Muhammad ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka enggan mentadabburi Al-Qur'an, atau di dalam hati mereka sudah ada gembok? Berarti orang yang tidak mentadabburi Al-Qur'an akan terkunci hatinya. Hati yang terkunci tidak bisa dimasuki cahaya iman, sehingga ketika masuk bulan Ramadan dia tidak memiliki iman, hingga puasa pun tidak. Makanya banyak warung coto coko-coko, ya. Semakin bertambah hari Ramadan, semakin banyak pengunjungnya. Subhanallah, kok bisa seperti itu? Mereka-mereka ini yang telah kehilangan iman di dalam hatinya, karena selama ini dia tutup dari kunci. Kenapa? Dia tidak pernah membaca Al-Quran, apalagi mentadabburinya. Sementara Allah telah menegaskan di dalam Al-Quran, di surah apa tadi? Surah Muhammad ayat 24. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka enggan mentadabburi Al-Quran, atau di dalam hati mereka sudah ada kuncinya, sudah ada gemboknya, sudah ada sumbatannya? Makanya ma'asyiral muslimin, Allah memanggil ahlul kitab, gitu, seluruhnya untuk menelaah Al-Quran, membuka hati mereka agar mereka terpanggil menusuri jalan-jalan hidayah menuju keselamatan. Dalam surah Al-Maidah ayat berapa tuh? Ayat 15-16 ya. Coba dibacakan. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Pada ayat ke-6-nya, qad ja'akum minallahi nuru wa kitabum mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur wa yahdihim ila siratim mustaqim. Di penghujung ayat yang ke-15-nya itu, qad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian, wahai ahlul kitab, minallah, dari Allah, nurun, cahaya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau agama Islam. Wa kitabum mubin, datang juga kepada kalian kitab yang jelas, yaitu Al-Quran. Apa fungsinya? Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengannya Allah akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang mencari keridhaan Allah, jalan-jalan keselamatan. Allah akan berikan jalan-jalan keselamatan. Apa itu jalan-jalan keselamatan?
semua amal-amal ibadah dan kebajikan. Itulah jalan keselamatan. Allah akan tunjukkan kepadanya. Kau baca Al-Quran, kau qiyamul lail, kau puasa. Ditunjukkan semuanya, sehingga ia meniti jalan itu. Ia meniti jalan solat, ia meniti jalan tilawatul Quran, ia meniti semua amal-amal ibadah dan amal-amal kebajikan sepanjang hidupnya. Tapi kalau dia tidak membaca Al-Quran, Allah tidak akan tunjukkan untuknya jalan-jalan keselamatan dalam hidupnya. Maka dia tidak membaca Al-Quran, dia tidak puasa Ramadan, bahkan dia tidak sholat tarawih. Padahal tarawih yang tidak panjang, dia pun tidak mau melaksanakannya. Ada enggak nanti kaum muslimin yang tidak mau sholat tarawih? Ada, dan akan semakin bertambah jumlahnya ketika mau berakhir bulan Ramadan. Di 10 terakhir semakin banyak jumlah kaum muslimin yang tidak mau salat tarawih di hari-hari tersebut. Kasihan mereka. Maka kita ajak mereka ini untuk di bulan Sya'ban, serius ki, sungguh-sungguh ki, untuk mentadabburi Al-Quran, agar hati kita ini terbuka, dimasuki oleh cahaya iman, sehingga ketika kita masuk bulan Ramadan, cahaya iman itulah yang membuahkan amal-amal ibadah yang kualitasnya meningkat dan kuantitasnya juga meningkat. Demikian ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dapat kita sampaikan, ya, semoga memberikan manfaat untuk kita semuanya, memberikan kesan positif di dalam hati, dan kami memohon maaf kalau saja penyampaian ini tidak beraturan, ya kan, tidak ada persiapan yang matang, ya, karena memang ya kami tadi sore didadak untuk segera mengisi, hingga kami khawatir apakah bisa tiba di tempat ini tepat waktu atau tidak, ya. Namun alhamdulillah, apa yang baik, ya, datangnya dari Allah dan mesti kita terima. Apa yang keliru dan salah itu datangnya dari was-was syaitan. Kewajiban kita menolaknya dan kemudian meluruskannya agar ia tidak terwariskan pada generasi berikutnya. Demikian kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.